guys, tahun 2016 aku jalan-jalan ke Pantai Pandawa, Bali. Perjalanan dari pusat kota lumayan jauh sih, tapi semua terbayar pas nyampe. Udara sejuk, pemandangan tebing karang yang unik banget, ditambah patung-patung Pandawa yang jadi ciri khas pantai ini nih. Sampai nggak nyangka kalau Bali punya hidden game seindah ini. Oh ya, kalian juga jangan lupa cobain kulineran di sekitar pantai ini. Enak banget, Masya Allah. Dengan semangat petualangan, menyewa sebuah mobil dan memulai perjalanan dari pusat kota Denpasar. Ini adalah pemandangan tebing karang yang menjulang tinggi di sisi kanan dan kiri. Jalan semakin menambah kesan dramatis. Tebing begitu tinggi. Bukan, itu dinding. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya tiba di sebuah persimpangan. Dari persimpangan ini, jalan menuju Pantai Pandawa mulai terlihat lebih menanjak dan berkelok-kelok. Oke guys, ini pemandangan di dalam mobil. Jadi ini ceritanya perjalanan mau ke Pantai Pandawa di tahun 2016. Nyewa mobil beserta supir karena kita berdua nggak bisa nyupir. Dan waktu itu dari Jakarta ke Bali menggunakan Lion Air pulang pergi by Traveloka waktu itu kalau nggak salah sih. Dan ini supirnya baik banget, selalu memberikan informasi tentang Pantai Pandawa kepada kita wisatawan dari luar Bali. Dan kalian bisa lihat tebingnya tinggi banget. Kalian juga bisa lihat di sana berjejer patung-patung dewa khas Bali. Kalau misalnya ada yang tahu komentar ya, itu patung dewa khas Bali apa sih dan ada berapa jumlahnya di tebing itu? Matahari baru aja terbit di ufuk timur. Kita udah siap untuk petualangan yang bakalan jadi highlight liburan di Bali kali ini. Dan akhirnya udah mau sampai nih bentar lagi, tapi masih ada patung-patung raksasa Panca Pandawa yang berdiri gagah di tebing. Jadi itu langsung menyambut gitu ya, sebagai simbol penyambutan dari Pantai Pandawa. Beneran ini bukan sekedar pantai biasa, ini pantai yang punya vibe petualangan seru banget. Kalian pernah dengar gak cerita tentang Pandawa 5 bersaudara? Nah, pantai Pandawa yang kita kunjungi ini ternyata punya hubungan erat dengan kisah mereka loh. Jadi katanya nama Pandawa diambil dari tokoh-tokoh dalam pewayangan itu. Jadi dulu pantai ini masih tersembunyi dan jarang diketahui orang. Pemandangannya juga yang indah dan tenang membuat tempat ini jadi pilihan yang pas buat para Pandawa berlatih ilmu Karunagan. Ya katanya sih gitu ya guys. Jadi bayangin aja, dulu pantai ini belum seramai sekarang. Pasirnya juga masih putih bersih, air lautnya juga jernih kebiru-biruan, dan tebing-tebing karangnya juga masih alami banget. Para nelayan lokal di sana sering banget cerita kalau mendengar suara gamelan dan tawariang dari arah pantai saat malam bulan purnama. Dan mereka yakin itu adalah para Pandawa yang sedang berlatih. Aku nggak tahu ya ini mitos atau nggak. Beneran nggak sih ini mitos atau nggak? Lama-kelamaan cerita tentang keindahan Pantai Pandawa ini tersiar ke seluruh pelosok Bali. Banyak orang yang penasaran dan ingin banget melihat langsung keindahan pantai yang konon katanya pernah menjadi tempat berlatih para kesatria Pandawa. Jadi sejak saat itu deh, Pantai Pandawa mulai ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ya termasuk salah satunya aku. Jadi untuk menghormati cerita legenda tersebut, akhirnya dibuatlah patung-patung para Pandawa di tebing yang karang tadi itu yang menjulang tinggi. Nah, patung-patung ini jadi salah satu ikon Pantai Pandawa dan menjadi spot foto favorit para pengunjung, wisatawan. Jadi meskipun udah banyak berubah, keindahan alami Pantai Pandawa tetap terjaga. Waktu tahun 2016, lumayan ada sedikit sampah sih. Setiap kali datang ke sini, aku selalu merasa tenang dan damai. Rasanya seperti sedang berada di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sesampainya di parkiran, langsung disambut dengan semilir angin laut yang seger banget. Dan tiba di Pantai Pandawa langsung terpukau dengan keindahan alam pantai ini. Pantai yang ngehits banget di Bali ini punya pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih. Ombak yang nggak terlalu besar membuat pantai ini sangat cocok untuk berenang dan bermain air. Menghabiskan waktu berjam-jam di Pantai Pandawa adalah meditasi terasik
untuk melepaskan penat. Waktu aku ke sana kalau nggak salah, ada pameran akhir tahun yang isinya jajanan kuliner Indonesia, ada siomay, ada batagor, ada mie ayam, bakso, dan lain-lain. Di sore hari memutuskan untuk balik ke penginapan, dan dalam perjalanan pulang pastinya nyempetin diri untuk membeli oleh-oleh khas Bali. Ngomongin oleh-oleh dari Bali, jangan lupa kamu beli pai susu dari Bali yang identik banget sama Bali. Toko souvenir Bali pastinya penuh warna dengan aneka barang-barang oleh-oleh yang dipajang. Itu dari kerajinan tangan yang unik sampai camilan-camilan yang menggoda selera. Perjalanan ke Pantai Pandawa tahun 2016 menjadi salah satu pengalaman liburan yang paling berkesan. Keindahan alam yang masih alami, suasana yang tenang, dan keramahan penduduk setempat membuat ingin balik lagi deh ke pantai itu. Nggak peduli oleh-oleh apa yang kamu pilih, jadi setiap barang dari Bali selalu punya cerita dan kehangatan tersendiri. Bawa pulang Bali ke rumahmu dan biarkan kenangannya terus hidup di hati. Jadi gimana, udah siap pulang dengan tas penuh kenangan Bali? Ayo, ayo deh, ayo ke Pantai Pandawa. See you.